Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Masito, NPM 50192009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penataan kelas dan pengorganisasian murid disiplin kelas. Penataan ruang kelas. Penataan ruang kelas merupakan salah satu unsur dari pengorganisasian kelas secara keseluruhan yang memerlukan perhatian dan perencanaan yang serius. Dalam PKR, penataan ruang kelas perlu dilaksanakan dengan terencana untuk mendukung pembelajaran ini, disebabkan karena aktivitas dan mobilitas siswa dalam belajar sangatlah tinggi. Penataan ruang. Pada umumnya, penataan ruang kelas di sekolah dasar adalah berbentuk persegi. 1. Penataan fisik kelas. Daerah pajangan, kemudahan bergerak, sinar, panas dan ventilasi, papan tulis, bangku dan kursi, dan meja guru. 2. Penataan denah kelas. Secara garis besar masih banyak sekolah dasar yang menggunakan denah ruang kelas persegi. Pengaturan denah tersebut kurang efektif untuk pembelajaran PKR dikarenakan tidak luwes atau kurang sigap jika guru beralih dari bentuk kegiatan klasikal menjadi kegiatan kelompok. Sulit mengadakan kegiatan bervariasi dalam satu waktu bersamaan. Terbatasnya ruang gerak guru dalam melakukan survei dan memberikan umpan balik secara individual. B. Pengorganisasian murid. Ada dua hal yang mencakup pengorganisasian murid, diantaranya kelompok belajar dan tutor. Perlu diingat bahwa ruang kelas bukan hanya sebagai tempat guru mengajar dan murid duduk mendengarkan apa yang diajarkan oleh guru. Ruangan kelas adalah tempat kegiatan belajar yang menitik beratkan pada interaksi dan aktivitas belajar murid. Oleh karena itu, keharmonisan perpaduan pengorganisasian kelas dan pengorganisasian murid akan sangat mendukung terciptanya kelas yang berinteraksi pada kegiatan pembelajaran. Salah satu dari dua hal tersebut terlepas, maka pembelajaran yang diharapkan tidak akan terjadi dengan efektif. Kelompok belajar. Berdasarkan pengamatan di sekolah dasar, ternyata di sebagian besar sekolah dasar telah ada kelompok belajar. Ini ditunjukkan dengan kursi murid yang dibentuk secara berkelompok dan adanya kegiatan murid yang dilakukan dalam kelompok. Ini merupakan modal dasar yang dapat dikembangkan ke arah yang lebih maju agar kelompok belajar ini benar-benar menjadi forum belajar murid dan tempat mengembangkan kerjasama dan saling membantu antara sesama murid. Kelompok belajar sangatlah penting karena guru tidak selamanya dapat bersama-sama murid di satu kelas. Terkadang guru harus melihat kelas lain untuk membelajarkan kelas tersebut. Kelompok belajar adalah sekelumpulan murid yang terdiri dari beberapa orang, maksimalnya 5 atau sampai 6 orang murid yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan belajar secara bersama dan dalam waktu yang telah ditetapkan. Dalam pembentukan kelompok belajar harus dipertimbangkan agar guru dapat menggerakkan kelompok belajar menjadi kelompok belajar aktif atau yang sering kita dengar yaitu KAB. Baik, itulah saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.